Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri atas Denita Farizaldi dengan saya sendiri, Johannes Abner Sebastian Diman, kemudian Novia Kartika Awalia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kontingensi leadership teori. Teori dan model kepemimpinan kontingensi. Kedua teori kepemimpinan sifat dan perilaku adalah upaya untuk menemukan yang terbaik gaya kepemimpinan dalam segala situasi. Pada akhir 1960-an, menjadi jelas bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik dalam semua situasi. Manajer perlu mengadaptasi gaya kepemimpinan yang berbeda, karena keberhasilan kepemimpinan memerlukan adaptasi gaya kepemimpinan untuk memenuhi kebutuhan situasi. Demikian teori kepemimpinan kontingensi menjadi teori kepemimpinan besar urutan ketiga, dan gaya kepemimpinan yang digunakan dalam modelnya didasarkan pada teori kepemimpinan perilaku. Perbandingan teori dan model kepemimpinan. Model kepemimpinan adalah contoh untuk ditiru atau digunakan dalam situasi tertentu. Penggunaan model dalam situasi tertentu untuk meningkatkan kerja kepemimpinan, pengikut, atau keduanya. Semua teori kepemimpinan kontingensi dalam ini memiliki model kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah penjelasan yang lebih panjang yang menjelaskan variabel dan gaya kepemimpinan yang akan digunakan dalam situasi kontingensi tertentu. Teori kontingensi dan model variabel. Kontingensi berarti satu hal bergantung pada hal-hal lain. Dan agar seorang kepimpinan menjadi efektif, harus ada kesesuaian yang tepat antara perilaku dan gaya kepimpinan dengan pengikut dan situasinya. Penelitian terbaru mendukung bahwa posisi nomor 1 dan nomor 2 adalah organisasi sering kali memerlukan tipe pemimpin yang sangat berbeda. Mengidentifikasikan 7 gaya utama yang dapat dipilih pemimpin, yaitu 1. Pemimpin membuat keputusan dan memberitahu kepada pengikut secara individu atau kelompok tanpa diskusi. 2. Pemimpin membuat keputusan dan membicarakan kepada pengikut melalui presentasi mengapa itu ide yang bagus. Lalu Kemudian selanjut. saya dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Monggo, Mas. Ketiga, pemimpin menyajikan ide yang mengundang pertanyaan pengikut. 4. Pemimpin menyajikan keputusan belum pasti yang dapat berubah. 5. Pemimpin menyajikan masalah, memberikan solusi yang disarankan dan membuat keputusan. 6. Pemimpin memberikan batasan dan meminta pengikut untuk membuat keputusan. 7. Pemimpin mengizinkan pengikut untuk membuat keputusan berkelanjutan dalam batas yang ditentukan. Dalam tindak lanjut tahun 1986 oleh Tannenbaum dan Smith untuk memastikan artikel asli mereka tahun 1958 dan tahun 1973, mereka merekomendasikan bahwa satu pemimpin menjadi anggota kelompok ketika membiarkan kelompok membuat keputusan. Pemimpin dengan jelas menyatakan gaya otoritas pengikut yang digunakan. Pemimpin tidak mencoba mengelabui para pengikutnya agar berpikir bahwa mereka membuat keputusan yang sebenarnya dibuat oleh pemimpin. 4. Bukan jumlah keputusan yang dibuat pengikut, tetapi signifikansinya itu penting. 4. Goal leadership, theory and model. Model kepemimpinan 4 goal.
Model kepemimpinan Pat Goal digunakan untuk memilih gaya kepemimpinan yang sesuai situasi untuk memaksimalkan kinerja dan kepuasan kerja. Model jalur tujuan digunakan untuk menentukan tujuan karyawan dan untuk memperjelas bagaimana mencapainya. Dengan menggunakan salah satu dari 4 gaya kepemimpinan, ini berfokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi karyawan tentang tujuan mereka dan jalur yang mereka ikuti menuju pencapaian tujuan. Gaya kepemimpinan direktif. Kepemimpinan direktif cocok ketika para pengikut menginginkan kepemimpinan yang berwibawa, memiliki lokus kendali eksternal, dan pengikut kemampuannya rendah. Suportif. Kepemimpinan yang suportif cocok ketika para pengikut tidak menginginkan kepemimpinan yang otokratis, memiliki locus of control internal dan kemampuan pengikut yang tinggi. Partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif tepat digunakan ketika pengikut ingin terlibat, memiliki locus of control internal dan kemampuan pengikut tinggi. Ketika tugas lingkungan kompleks, otoritas adalah kuat atau lemah, dan kepuasan kerja dari rekan kerja tinggi atau rendah. Gaya kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi tepat digunakan ketika pengikut terbuka untuk kepemimpinan otokratis, memiliki locus of control eksternal, dan kemampuan pengikut yang tinggi. Ketika lingkungan tugas sederhana, otoritas kuat, dan kepuasan kerja dari rekan kerja tinggi atau rendah. Baik, yang selanjutnya tentang putting the behavior and contingency leadership theory together. Ada dua model, yaitu prescriptive model dan descriptive model. Model kepemimpinan kontingensi dan model kepemimpinan normatif adalah model preskriptif. Model kepemimpinan preskriptif ini memberitahu pada penggunanya dengan tepat gaya kepemimpinan mana yang akan digunakan dalam menghadapi situasi tertentu. Lalu kontinum dan model kepemimpinan path goal atau jalur tujuan adalah model deskriptif, di mana model kepemimpinan deskriptif ini mengidentifikasi variabel kontingensi dan gaya kepemimpinan tanpa menggunakan gaya mana yang akan digunakan dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, pengguna model deskriptif lebih memilih gaya yang sesuai berdasarkan penilaian mereka sendiri. Lalu leadership substitutes theory. Pengganti kepemimpinan mencakup karakteristik bawahan, tugas, organisasi yang menggantikan kebutuhan pemimpin, atau menetralisir perilaku pemimpin. Substitute dan neutralizer. Dengan demikian, pengganti kepemimpinan membuat gaya kepemimpinan tidak perlu atau berlebihan. Pekerja yang sangat terampil tidak membutuhkan perilaku tugas pemimpin untuk memberitahu mereka bagaimana melakukan tugas mereka. Penetral mengurangi atau membatasi efektivitas perilaku seorang pemimpin. Lalu berikut adalah variabel-variabel yang bisa menggantikan atau menetralisir kepemimpinan. Yang pertama ada karakteristik pengikut yang berorientasi pada kemampuan, pengetahuan, pengalaman, pelatihan. Perlu untuk kemerdekaan, orientasi profesional, ketidakpedulian terhadap organisasi imbalan. Lalu yang kedua ada karakteristik tujuan, meliputi kejelasan dan rutinitas, metodologi invarian, persediaan umpan balik sendiri tentang prestasi, kemampuan intrinsik. Karakteristik ini mirip dengan perilaku tugas, fielder, dan orang lain. Lalu yang ketiga ada karakteristik organisasi, meliputi formalitas yaitu rencana eksplisit, tujuan, dan area tanggung jawab. Tidak fleksibel atau aturan dan prosedur yang kaku dan tidak dapat ditekuk. Fungsi penasehat dan staf yang spesifik dan aktif, rajutan erat, kerja kohesif kelompok. Penghargaan organisasi tidak berada dalam kendali pemimpin. Jarak spasi
jarak spasial antara pemimpin dan pengikut. Lalu leadership style. Para pemimpin dapat menganalisis situasi dan memahami bagaimana ketiga karakteristik ini menggantikan atau menetralisir gaya kepemimpinan mereka, dan dengan begitu bisa memberikan kepemimpinan dan pengikut yang paling tepat untuk situasi tersebut. Peran pemimpin adalah untuk memberikan arahan dan dukungan yang belum diberikan oleh tugas, kelompok, atau organisasi. Pemimpin mengisi kekosongan dalam kepemimpinan. Changing the situation. Para pemimpin bisa mengubah situasi dari gaya kepemimpinan mereka. Dengan begitu, pengganti kepemimpinan dapat dirancang dalam organisasi dengan cara untuk melengkapi kepemimpinan yang ada, untuk bertindak dalam ketidakhadiran kepemimpinan, dan sebaliknya memberikan alternatif kepemimpinan yang lebih komprehensif. Salah satu pendekatan adalah membuat situasi lebih menguntungkan bagi pemimpin dan menghilangkan penetralisir. Cara lainnya adalah dengan membuat kepemimpinan kurang penting sehingga meningkatkan pengganti seperti pengayaan pekerja, tim yang mengelola diri sendiri, dan otomatisasi. Demikian pembahasan kami mengenai contingency leadership theories. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.